Pernah kepikiran gak sih waktu lihat laporan keuangan grup perusahaan raksasa, gimana caranya semua angka dari anak-anak perusahaannya itu digabungin jadi satu? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas proses krusial itu, namanya konsolidasi. Kita akan pakai studi kasus yang simpel biar kebayang gimana dua perusahaan bisa disajikan seolah-olah mereka itu satu entitas ekonomi. Oke, kita kenalan dulu sama dua pemain utama kita. Di sebelah kiri ada PT Induk, ini yang punya. Terus di kanan ada PT Anak yang 80% sahamnya itu dipegang sama PT Induk. Nah, hubungan kepemilikan inilah yang jadi awal dari semua cerita kita. Disinilah letak tantangannya. Secara hukum mereka ini kan dua perusahaan yang berbeda. Tapi dari kacamata ekonomi, mereka itu satu tim. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita menyatukan laporan keuangan mereka supaya bisa menceritakan satu kisah yang utuh dan gak menyesatkan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Buat memecahkan teka-teki tadi, kita butuh alat bantu khusus. Nah, ini dia, kertas kerja konsolidasi. Anggap aja ini semacam kanvas, tempat kita akan menggabungkan angka, melakukan penyesuaian, dan pada akhirnya melukis satu gambaran keuangan tunggal dari dua perusahaan ini. Yuk kita lihat strukturnya. Ada kolom buat PT Induk, PT Anak, terus ada kolom yang penting banget namanya eliminasi. Dan terakhir, kolom hasil akhir yaitu konsolidasi. Buat beberapa akun prosesnya gampang banget, contohnya kas. PT Induk punya 200 juta, PT Anak 100 juta. Ya udah, tinggal ditambahin aja, jadi 300 juta di kolom konsolidasi. Gampang kan? Eits, tapi tunggu dulu, nggak semuanya sesederhana ini. Sekarang kita masuk ke jantungnya proses konsolidasi, yaitu logika di balik eliminasi. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya kalau kita asal jumlahin semua angka, laporan keuangan kita bukan cuma salah, tapi bisa menciptakan ilusi seolah-olah perusahaan ini jauh lebih besar dari kenyataannya. Bahaya kan? Coba kita fokus ke satu pertanyaan kunci ini yang bakal ngebuka semua pemahaman kita. PT Induk itu punya akun investasi di PT Anak nilainya 120 juta. Anehnya, di laporan konsolidasi, akun ini harus hilang, lenyap. Kok bisa gitu? Lihat deh, ini buktinya langsung di kertas kerja. Di kolom induk, kita lihat ada angka 120 juta. Terus, di kolom eliminasi, kita kurangi dengan angka yang sama persis, 120 juta. Hasil akhirnya di kolom konsolidasi, 0 besar. Jadi kita sengaja menghapus jejaknya. Nah, ini dia jawabannya, dan ini adalah konsep paling fundamental. Coba bayangin gini, akun investasi di pembukuan PT Induk itu pada dasarnya cuma sebuah label yang mewakili kepemilikan atas aset bersih PT Anak. Kalau kita melaporkan nilai labelnya dan kita juga melaporkan detail semua aset bersih yang diwakili label itu, ya kita jadi menghitung hal yang sama dua kali. Jelas nilai perusahaannya jadi kegedean, gak sesuai realita. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya kayak barter. Kita hapus akun investasi milik Induk. Sebagai gantinya, di sisi lain, kita juga hapus akun ekuitas milik Anak, yaitu modal saham dan laba ditahannya. Ingat ya, ekuitas itu kan intinya kekayaan bersih perusahaan. Jadi kita menukar satu baris akun investasi dengan rincian lengkap dari apa yang diwakilinya, yaitu seluruh aset dan liabilitas aktual si Anak. Kutipan ini, nih, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Akun investasi di satu sisi dan ekuitas di sisi lain itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Mereka mewakili hal yang sama. Nah, dalam konsolidasi, kita pilih untuk menampilkan wujud aslinya, yaitu detail aset dan liabilitasnya, bukan cuma label investasinya aja. Oke, urusan 80% kepemilikan udah beres. Terus, gimana nasib yang 20% sisanya yang bukan punya PT Induk? Wah, kita nggak bisa cuekin itu. Bagian itu kan milik investor lain, dan mereka punya hak yang sah atas aset-aset PT Anak. 20%. Angka ini mewakili porsi kepemilikan PT Anak oleh pihak luar. Dalam laporan konsolidasi, di mana kita melaporkan 100% aset dan liabilitas PT Anak, kita juga harus secara adil mengakui bahwa ada klaim sebesar 20% dari pemilik lain ini. Dan ini ada istilah akuntansinya. Kepentingan non-pengendali atau biasa disingkat KNP, definisinya jelas banget, ini adalah bagian dari ekuitas si anak perusahaan yang secara proporsional bukan milik si induk. Nah, cara ngitungnya gimana? Gampang kok. Kita ambil total ekuitas PT Anak. 100 juta modalnya, ditambah 50 juta laba ditahannya, jadi totalnya kan 150 juta. Para pemilik non-pengendali ini punya 20% dari nilai itu. Jadi kita tinggal kalikan aja 20% dari 150 juta, hasilnya 30 juta. Nah, itulah nilai KNP-nya.
Terus angka 30 juta ini ditaruh di mana? Angka ini nggak hilang. Justru, angka ini akan kita tampilkan di laporan keuangan konsolidasi, biasanya di bagian ekuitas. Ini adalah cara kita untuk bilang secara transparan ke semua pembaca laporan, hey, dari total kekayaan bersih yang kita laporin, 30 juta diantaranya itu haknya para pemegang saham minoritas ya. Oke, setelah kita nambahin, ngurangin, ngitung sana-sini, akhirnya kita siap buat lihat hasil akhirnya. Gambaran keuangan yang benar-benar utuh dari entitas gabungan ini. Dan inilah dia kertas kerja yang udah lengkap. Coba deh, fokus ke kolom eliminasi. Lihat kan, semuanya jadi seimbang. Investasi 120 juta kita hapus. Sebagai gantinya, ekuitas anak sebesar 150 juta juga kita hapus. Tapi kita munculkan KNP sebesar 30 juta. Hasilnya apa? Semua transaksi internal lenyap dan kolom konsolidasi menunjukkan gambaran ekonomi yang sesungguhnya. Jadi, inti pentingnya tuh ini. Kalau Anda lagi analisis grup perusahaan kayak gini, lupain dulu deh kolom induk dan anak secara terpisah. Kolom konsolidasi inilah satu-satunya sumber kebenaran. Ini adalah pandangan dari atas helikopter, seolah-olah mereka dari dulu memang cuma satu perusahaan. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget kenapa proses ini krusial. Kalau kita bandel dan cuma jumlahin aja aset kedua perusahaan, kita bakal dapat angka 1,02 miliar. Tapi, setelah kita lakukan proses konsolidasi yang benar, menghilangkan hitungan ganda tadi, nilai aset yang sebenarnya cuma 900 juta. Beda jauh kan? Perbedaan ini bisa mengubah total keputusan investasi seseorang. Jadi, buat apa sih kita repot-repot ngelakuin ini semua? Jawabannya simpel tapi penting banget. Buat investor, ini artinya mereka dapat gambaran kinerja yang jujur. Buat kreditur, mereka bisa menilai risiko dengan lebih akurat. Dan buat manajemen sendiri, ini adalah peta yang benar untuk mengambil keputusan strategis bagi seluruh grup. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda pikirkan. Konsolidasi memang memberi kita gambaran besar yang jernih. Tapi saat kita menyatukan semuanya, kira-kira informasi unik apa ya dari masing-masing perusahaan? Misalnya kinerja PT Anak yang sebenarnya, yang mungkin jadi tersembunyi di balik angka gabungan itu? Nah, itu sesuatu yang menarik untuk direnungkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak.